Jika kamu memiliki ketiga sifat ini, NPD akan selalu menemukan kamu. NPD tidak hanya mengejar orang yang mudah dikendalikan. Ternyata, NPD juga tertarik pada orang dengan sifat unik yang menonjol dari kebanyakan orang. Kualitas yang menunjukkan kekuatan, bukan kelemahan. Sayangnya, orang-orang dengan sifat-sifat tersebut terus-menerus menjadi sasaran NPD. Apa saja itu? Yang pertama, kamu bisa membaca gejolak emosi di sekitarmu lebih cepat dari kebanyakan orang. Bayangkan kamu berjalan memasuki sebuah acara. Entah kenapa, kamu langsung merasakan ketegangan yang canggung di antara beberapa orang. Tawa yang dipaksakan dari seorang bos dan kekecewaan terpendam di balik senyum teman kamu. Radar kamu sangat tajam. Dan tahukah kamu, NPD menyadari kemampuan kamu ini. Bagi mereka, kamu seperti cermin yang serba bisa. Dan NPD, mereka terobsesi dengan cermin, mirroring. NPD tahu kamu bisa menangkap suasana hatinya. Bagi NPD, kamu bisa dijadikan pengasuh emosional gratis, tanpa dibayar. Dan kamu bisa menyeimbangkan suasana, meredam kekacauan yang NPD buat. Seperti penata cahaya yang menyesuaikan sorotan lampu panggung agar NPD selalu bersinar. Apa yang terasa alami bagi kamu, yaitu membaca suasana dan menyeimbangkannya, berubah menjadi lampu sorot bagi NPD. Orang ini akan mengelola kekacauanku, pikir NPD. Kemudian kemampuan yang kedua adalah kamu mengingat detail-detail yang dilupakan orang lain. Coba bayangkan, bagaimana kamu dengan santai mengingat cemilan favorit seseorang, atau cerita temanmu tentang hewan peliharaannya di masa kecil, atau cara temanmu selalu memainkan lengan bajunya saat gugup. Kebanyakan orang melewatkan hal-hal kecil itu, tapi kamu tidak, dan para NPD sangat menyukai kemampuan ini. Karena jika kamu mengingat hal-hal kecil, pasti kamu akan mengingat pencapaian, kemenangan overproud, bahkan perjalanan hidup dan kisah-kisah si NPD. Kamu akan menjadi penonton yang sempurna, tidak pernah membiarkan kecemerlangan si NPD memudar. Dipikirnya begitu. Padahal orang udah enek. Bahayanya di sini adalah ingatan kamu terasa seperti kesetiaan bagi si NPD. NPD akan mulai memberi kamu remah-remah, hadiah-hadiah kecil untuk menjadikan kamu suplai yang bisa dieksploitasi agar si NPD menjadi pusat perhatian. Dan meskipun kemampuan kamu berharga di tangan yang salah, misalnya si NPD, kemampuan kamu akan dibajak menjadi alat support mereka yang tidak ada habisnya. Kemudian, kemampuan yang ketiga, kamu bisa memperbaiki suasana tidak nyaman dengan humor. Misalnya, sebuah percakapan tiba-tiba hening, atau ada seseorang yang melontarkan komentar yang menyakitkan. Sebelum ketegangan sempat menyebar, kamu melontarkan lelucon, mengubah suasana, dan tiba-tiba seluruh ruangan menghela napas lega. Kemampuan itu membuat orang-orang merasa aman di dekat kamu. Tapi bagi para NPD, itu seperti mereka menemukan tambang minyak. Why? Karena NPD ahli dalam menciptakan kekacauan dan ketidaknyamanan, entah melalui kritik berlebihan, menonjolkan dirinya, bikin masalah, atau sekadar sindiran tak langsung. Dan ketika kamu bergegas masuk dengan humor untuk menambal keretakan, ternyata kamu melatih NPD untuk melihat kamu sebagai pembuat solusi, pemecah masalah, sekaligus pengatur suasana hati si NPD. Dan malah, kamu melindungi si NPD dari tanggung jawab. Bagi NPD, kamu adalah pesulap yang bisa menghapus jejak kekacauan yang NPD buat dengan humor dan penstabil kedamaian kamu. Dan begitu NPD melihat kemampuan kamu ini, si NPD akan terus menguji hanya untuk melihat kamu memperbaikinya lagi dan lagi. Oke guys, thanks for watching.
See you. Bye.